Selamat berjumpa kembali semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita sudah sampai di bab keempat, yaitu hikayat atau cerita rakyat. Sebelum mengenal cerita pendek atau novel, pada zaman dahulu cerita disampaikan melalui hikayat. Pada bab hikayat ini, kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat, nilai-nilai dalam hikayat, perbandingan kebahasaan hikayat dan cerpen, menyajikan kembali hikayat dalam bentuk cerpen. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dan jenis hikayat. Kemudian, nilai-nilai dalam hikayat. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Tujuan belajar pada subbab ini adalah peserta didik diharap mampu menganalisis pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Secara etimologis, hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang berarti bercerita. Hikayat mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujizat. Secara umum, hikayat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nama pengarang tidak diketahui secara jelas atau anonim. Menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana dan kerajaan. Cerita bersifat tetap dan tidak banyak berubah atau statis. Bersifat komunal atau menjadi milik masyarakat umum. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang atau klise. Bersifat tradisional. Meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Bersifat didaktis atau digunakan untuk mendidik moral dan religius. Menceritakan peperangan antara yang baik dan yang buruk, serta dimenangkan oleh yang baik. Terdapat kemustahilan cerita. Dan yang terakhir, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Berdasarkan fase historis, hikayat dibedakan menjadi 3 jenis. Hikayat berunsur Hindu, hikayat berunsur Hindu-Islam,
hikayat Islam. Berikut contoh-contohnya. Berdasarkan isi, hikayat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu jenis rekaan, jenis sejarah, jenis biografi. Berikut contoh-contohnya. Bab berikutnya, kita akan membahas nilai-nilai dalam hikayat. Tujuan belajar kita pada subbab ini adalah peserta didik diharap mampu menentukan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat secara tepat. Selain berfungsi sebagai hiburan, hikayat berfungsi sebagai pesan moral dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam hikayat disebut juga nilai ekstrinsi. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut. Nilai religi. Nilai yang berkaitan dengan ajaran agama, ditandai dengan penyebutan nama Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, surga, dan neraka. Nilai moral berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila. Nilai sosial berkaitan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai budaya, nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di dalam masyarakat. Nilai estetika, berkaitan dengan nilai keindahan dan seni. Dan yang terakhir, nilai edukasi, nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Materi yang terakhir adalah unsur pembangun cerita hikayat. Seperti prosa atau novel lainnya, hikayat terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut unsur intrinsik. Dan unsur ekstrinsik. Untuk mengetahui sejauh apa pemahaman kalian pada materi hari ini, kerjakan tugas 4.1 yang ada di Classroom.